Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulfa, BP 19011025. Dalam video ini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Baiklah, kita simak berikut video tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai organ internal sistem reproduksi pada pria. Di sini ada testis, bisa dilihat dalam gambar. 3 testis. Fungsinya sendiri yaitu untuk memproduksi sperma dan mensekresikan hormon testosteron. Untuk strukturnya sendiri, di sini dilapisi oleh tunika albunean. Di sini juga ada tubulus seminiferus yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Nah, di sini juga si testis sendiri berada di dalam skrotum. Selanjutnya ada organ eksternal pada pria, yaitu penis. Di sini fungsi dari penis sendiri sebagai alat ovulasi, lalu tempat terdapatnya uretra, dan sebagai jalur akhir dari sperma dan urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Karena di sini ada satu jalur. Lalu uretra ini sebagai jalur keluarnya dari urin dan sperma. Lalu untuk struktur penis sendiri terdiri dari tubuh penis, gelas penis, dan akar. Tubuh penis terdiri dari 3 kumpulan jaringan silindris, A2 corpus cavernosa atau corpus spongiosum. Setiap kumpulan jaringan memiliki jaringan erektil, yaitu jaringan yang terdapat dari sinus daerah dan dikelilingi oleh otot polos dan jaringan konektis elastis. Gelas penis merupakan bagian ujung penis yang dilapisi oleh foreskin. Sebelah sini, itu bagian yang dibuang saat sirkumsisi. Lalu akar penis terdiri dari bulb of penis, yaitu terusan posterior dan corpus spongiosum, dan crus of penis, yaitu bagian corpus cavernosa yang terpisah dan runcing. Pada bulb of penis terdapat otot bulba spongius yang berfungsi untuk ejakulasi. Lalu pada crus of penis terdapat otot ischia cavernosus. Untuk barat penis itu ditahan oleh ligamen uniform yang terletak pada bagian inferior linea alba dan ligamen supersoric penis yang terletak pada sipisis pubis. Selanjutnya saya akan membahas tentang saluran reproduksi pada pria, yaitu saluran yang menghantarkan sperma dari testis sampai ke uretra. Ini gambar tampak dari samping. Untuk saluran reproduksi pria pertama, saya akan membahas yaitu epididymis, yang fungsinya sendiri itu mengatur komposisi cairan yang diproduksi oleh tubulus seminiferus. Lalu juga sebagai pusat daur ulang spermatozoa yang rusak dan menyimpan dan melindungi dan memotongkan sperma. Untuk strukturnya sendiri, di sini ada bagian kepala, yaitu untuk mendapatkan sperma dari testis. Terus ada badan dan ekor, itu tempat utama untuk penyimpanan sperma. Dan itu juga memiliki jaringan epitel silindris berapis semu, dan di sini juga jaringan epitelnya memiliki stereosilia yang memperluas area absorb dan sekresi sperma. Yang kedua yaitu ductus vas deferens. Ini gambar ductus vas deferens, yang fungsinya sebagai saluran yang menghubungkan testis dengan uretra agar sperma dapat dikeluarkan, lalu dapat menyimpan sperma selama berbulan-bulan dan mentransport sperma dengan cara peristaltis. Strukturnya sendiri, dindingnya memiliki dinding otot halus yang tebal, lalu jaringan epitel silindris berlapis semu, dan lumen ductus deferens membesar sebelum mencapai kelenjar prostat dan seminal. Yang ketiga ada uretra. Ini kita bisa lihat gambar uretra, yang fungsinya sendiri sebagai saluran akhir yang dilalui sperma dan urin sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Dan strukturnya sendiri terdiri dari bagian peristaltik, membranous, dan spongi, dan kelenjar aksesoris dan organ yang mensekresikan cairan semen dan vesikula seminalis.
Kelenjar aksesoris dan organ yang mensekresikan cairan semen selanjutnya itu ada vesicula seminalis. Di sini fungsinya sendiri untuk menutrisi sperma dengan fruktosa agar sperma dapat memproduksi ATP, lalu mensekresikan semen atau alkali yang merupakan 60% bagian semen untuk menetralkan cairan asam pada vagina dan berkontribusi dalam mobilitas sperma. Selanjutnya fungsinya sendiri itu mensekresikan prostaglandin dan mensekresikan enzim protease untuk melarutkan mukus pada vagina, lalu mensekresikan enzim fibrinolisin untuk mencairkan semen. Selanjutnya ada prostat glands. Nah, ini gambar prostat normal yang fungsinya sendiri untuk mensekresikan cairan alkali yang menetralkan keasaman cairan vagina, lalu mensekresikan protein seminal plasmin yang memiliki sifat antibiotik agar mencegah infeksi pada sepanjang saluran reproduksi pria. Ini ada gambar Cowper glands di sini dan ini sudah diperbesar. Nah, yang ini gambar Cowper glands. Yang fungsinya sendiri untuk mensekresikan mukus untuk lubrikasi saat kopulasi, lalu mensekresikan cairan alkali yang menetralkan lingkungan asam uretra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini dengan saya Desi Natalia. Saya akan membahas materi keperawatan maternitas, yang mana di sini yang akan saya bahas itu ada anatomi sistem reproduksi pada wanita, terus nanti ada siklus endometrium. Nah, yang pertama saya akan bahas anatomi sistem reproduksi pada wanita dulu. Nah, di mana di sini anatomi sistem reproduksi pada wanita itu terbagi menjadi dua, bagian eksternal dan bagian internal. Nah, pertama itu ada bagian eksternal. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini yang bagian pertama ini ada mons pubis. Nah, di mana di situ nama lainnya mons veneris. Nah, itu membentukkan jaringan lemak dan jaringan ikat longgar yang menyerupai bantalan keras di sini ya tempatnya ya. Itu biasanya ditutupi oleh rambut pipi, rambut-rambut di pubis ini yang biasa kita lihat. Terus itu melindungi bagian tulang panggul selama hubungan seksual. Lalu di sini ada labia mayora. Nah, di mana di sini di labia mayora ini merupakan dua lipatan longitudinal jaringan adiposa yang menonjol dan ditutupi kulit. Nah, di sini labia mayora ini dominan disuplai oleh banyak pena yang dapat ruptur akibat cedera selama persalinan. Nah, fungsinya labia mayora ini melindungi struktur-struktur yang terletak di antara mereka. Selanjutnya ini ada labia minora, di mana di sini terletak di antara labia mayora. Nah, ini merupakan dua lipatan tipis ya di antara labia mayora. Nah, di sini pada bagian atasnya ini dipisahkan oleh klitoris. Nah, ini ada klitoris, di sini ada klitoris yang memanjang pada setiap sisi vagina dan menyatu membentuk forceps pada bagian bawah. Nah, di mana di sini di labia minora ini dia disuplai oleh pembuluh darah, saraf dan limpa. Bagian ini sangat sensitif sekali terhadap sentuhan. Nah, peran utamanya itu merupakan peran gairah dalam seksual dan orgasme. Nah, selanjutnya itu ada klitoris tadi yang sudah saya bahas juga ada klitoris. Nah, di klitoris ini dia sebuah tonjolan kecil yang sangat sensitif. Di sini letaknya ya, klitoris ini. Nah, disusun oleh jaringan erektil, saraf dan pembuluh darah. Nah, ditutupi oleh lapisan epidermis yang tipis. Terdapat 4 bagian di klitoris ini, yaitu glans, batang krus dan bulbus vestibula. Nah, di bagian 4 bagian klitoris ini, krus dan bulbus vestibula itu merupakan bagian yang tersembunyi. Selanjutnya nah, kita akan bahas di sini ada vestibulum vagina. Nah, vestibulum vagina ini dia memanjang dari klitoris tadi yang saya bilang ya, ada konsep diperforasi oleh 4 lubang: uretra, vagina, ductus kelenjar Bartholin, ductus kelenjar skene. Nah, di mana di sini kelenjar Bartholin ini menyekresi mukus jernih dan kental yang meningkatkan motilitas sperma dalam vestibulum. Terus ada kelenjar skene memproduksi sekresi mukus yang melumasi vestibulum vagina sehingga memfasilitasi hubungan seks. Ini ya bisa dilihat ya di sini, ini vestibulumnya vagina. Selanjutnya ada perineum. Nah, di perineum ini dia terdiri atas otot fascia.
terdiri atas otot-otot fascia. Salah satu otot terpentingnya adalah otot pubococcygeus. Dia berdekatan dengan uretra, vagina, dan rektum. Jika otot ini melemah akibat melahirkan, dapat mengakibatkan herniasi juga kandung kemih dan rektumnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas bagian internal. Di mana di bagian internal ini, yang pertama yang akan saya bahas, ini ada vagina. Vagina ini bagian internal dari reproduksi pada wanita, di mana di sini dia sifatnya dapat berdilatasi atau melebar, atau biasanya elastis. Nah, terletak di antara kandung kemih dan rektum. Nah, fungsi dari vagina itu sendiri yang pertama menjadi ductus excretory uterus atau tempat keluarnya cairan sekresi dan menstruasi. Yang kedua ini merupakan organ kopulasi pada wanita. Yang ketiga fungsinya itu juga membentuk bagian jalan lahir selama persalinan. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas, selanjutnya ini ada tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini kalau kita kenal dengan istilah lainnya opiduk atau saluran telur di sini. Dan kadang-kadang juga disebut tuba uterin. Nah, saluran ini terdapat pada setiap sisi uterus ya, dan membentang dari konu uteri ke arah dinding lateral pelvis. Bisa kita lihat pada gambar di sini ya. Dia nah di sini terus lalu tuba Fallopi ini merupakan saluran tempat lewatnya sperma untuk bertemu dengan ovum. Nah, di pertemuan inilah dia terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah, tuba ini juga mendorong ovum ke dalam uterus dengan gerakan muskulernya yang dibantu oleh silia dan cairan. Nah, selanjutnya ini ada ovarium. Nah, di bagian ovarium ini sendiri itu merupakan kelenjar kelamin atau gonad atau kelenjar seks wanita. Nah, ovarium ini terletak dalam kapung peritoneal. Ovarium atau indung telur merupakan struktur berwarna putih kelabu dengan permukaan yang tidak teratur. Nah, kedua ovarium ini melekat pada uterus lewat ligamentum ovari yang berjalan dari permukaan posterior uterus di dekat konu uteri. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini tadi di bagian ini ada di bagian ini terdapat fungsi fornix juga di bagian internal di sistem reproduksi wanita ini. Dia itu fungsi fornix ini sendiri tempat pengumpulan segmen setelah hubungan seksual sehingga meningkatkan peluang konsepsi dan organ tipis ya. Lalu di cervix. Nah, cervix ini bisa kita lihat di sini dia terdapat bukaan-bukaan ke uterus atau disebut nama lain ostium interna, dan di sisi lainnya yaitu kebukaan arah vagina atau ostium externa. Ini ya, ada dua ini ya, di atas sama di bawah ini yang menunjukkan dia mana ostium interna dan ostium externa. Nah, lalu bagian selanjutnya itu ada corpus uteri. Nah, corpus uteri ini sendiri dia berada di dalam rongga panggul dan bagian atasnya berlanjut menjadi dua buah uterin. Bagian atas korpus disebut fundus, bagian uterus. Tempat masuknya tuba uterin disebut isthmus. Nah, ini tadi bagian-bagian uterus, ada fundus, ada body, ada cervix. Nah, di mana di bagian uterus ini bagian uterus ini dia merupakan organ berotot berongga dan berbentuk buah pir. Nah, terletak dalam rongga panggul di antara kandung kemih dan rektum. Nah, terdiri dari 3 lapisan jaringan, di mana di situ nanti juga akan kita bahas. Yang pertama itu ada endometrium, ada myometrium, ada perimetrium. Ini bagian uterus ya, bisa kita lihat. Selanjutnya, nah ini dia endometrium. Nah, endometrium ini gambaran dari endometrium itu sendiri ya. Nah, endometrium itu tersusun atas 2 lapisan. Nah, di mana di sini ada lapisan fungsional dan lapisan basal. Nah, di lapisan fungsional itu sendiri meluruh pada setiap siklus menstruasi. Dia mengandung banyak pembuluh darah dan arteri, menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, selanjutnya itu ada lapisan basal, di mana di lapisan basal ini dia membentuk lapisan fungsional setiap kali setelah menstruasi. Selanjutnya ini ada myometrium. Myometrium ini terbagi dari 3 lapisan, di mana di situ ada lapisan otot sirkuler bagian dalam, lapisan otot oblik di bagian tengah, lapisan otot longitudinal di bagian luar. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus ovarium. Di sini saya akan menjelaskan tentang menstruasi dulu ya. Menstruasi atau haid adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus, disertai pelepasan desquamizasi endokrin. Dan panjang siklus haid sendiri adalah antara tanggal mulainya haid yang lalu dan mulai haid berikutnya. Hari mulainya perdarahan disebut hari pertama siklus.
Untuk lamanya siklus head ini rata-rata adalah 28 hari dan terdiri dari 3 fase, yaitu fase folikuler, ovulasi, sampai fase luteal atau pasca ovulasi. Bila siklus menjadi panjang, fase folikuler yang akan menjadi panjang dan fase luteal akan tetap konstan berlangsung selama 14 hari. Agar siklus head berlangsung secara normal, diperlukan proses hipotalamus, hipofisis, ovarium yang baik. Yang kedua, di dalam ovarium terdapat folikel yang responsif, dan ketiga, fungsi uterus berlangsung secara normal. Nah, untuk di sini hipotalamus mempengaruhi hipofisis melalui pengeluaran gen RH atau gonadotropin releasing hormone. Lalu gen RH melalui sistem sirkulasi portal menuju hipofisis anterior dan menyebabkan gonadotropin. Hipofisis melakukan sintesa dan pelepasan FSH dan LH. Selanjutnya, FSH akan menyebabkan proses maturasi folikel selama fase folikuler, dan LH berperan dalam proses ovulasi serta produksi progesteron oleh korpus luteum. Selanjutnya itu fase folikuler. Pada awal siklus, kadar FSH dan LH relatif tinggi, dan hormon ini akan merangsang pertumbuhan 10-20 kali. Namun hanya satu folikel yang dominan yang menjadi matang dan sisanya akan mengalami atresia. Kadar FSH dan LH yang relatif tinggi dipicu oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron pada akhir fase sebelumnya. Selama dan segera setelah haid, kadar estrogen relatif rendah, namun dalam pertumbuhan folikel kadarnya akan segera meningkat. Hari ke-10 sampai ke-14, ukuran folikel bertambah, terjadi akumulasi cairan di antara sel granulosa dan menyebabkan terbentuknya atrium, sehingga folikel primer berubah bentuk menjadi folikel de Graaff. Dengan semakin matangnya folikel, kadar estrogen menjadi semakin bertambah. Produksi FSH dan LH menurun atau umpan balik negatif untuk mencegah hiperstimulasi ovarium dan maturasi folikel lainnya. Ovulasi hari ke-14. Ovulasi terjadi dengan pembesaran folikel yang cepat dan diikuti posturasi permukaan korteks ovarium dan pecahnya folikel, menyebabkan keluarnya oosit dan cumulus ovorus yang melekat dengannya. Nah, pada sejumlah wanita, kadang-kadang proses ovulasi ini menimbulkan rasa sakit sekitar fossa iliaca yang dikenal dengan nama Mittelschmerz. Nah, peningkatan kadar estriadol pada akhir mid-cycle diperkirakan akibat LH surge dan penurunan FSH yang akan menyebabkan peristiwa umpan balik positif. Sesaat sebelum ovulasi terjadi penurunan kadar estriadol dan progesteron meningkat. Selanjutnya itu fase luteal. Di sini sisa folikel yang telah ruptur berada di dalam ovarium. Sel granulosa mengalami luteinisasi dan membentuk korpus luteum. Korpus luteum itu merupakan sumber utama dari hormon steroid seksual estrogen dan progesteron yang dikeluarkan oleh ovarium pada fase pasca ovulasi. Terbentuknya korpus luteum akan menyebabkan sekresi progesteron terus meningkat dan terjadi pula kadar estriadol berikutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan siklus menstruasi endometrium. Nah, di siklus menstruasi endometrium ini dia terbagi menjadi 4 fase, di mana di situ ada fase menstruasi, fase proliferasi, fase sekresi, fase iskemi. Nah, di siklus endometrium ini, dia hari pertama keluarnya rabas menstruasi itu ditetapkan sebagai hari pertama siklus endometrium. Jadi berkisar sekitar 3-6 hari. Rabas uterus yang keluar itu mengandung lendir dan sel epitel. Nah, saya akan menjelaskan yang fase pertama itu ada fase menstruasi tadi yang di sini ya, ini fase menstruasi. Ini bisa kita lihat pada gambar. Di sini di fase menstruasi ini ovum yang tidak dibuahin itu mengalami korpus luteumnya mengalami peluruhan atau mengalami regresi. Nah, di mana situ nanti terjadi sekresi estrogen dan progesteron menurun. Nah, di sini bisa kita lihat di siklusnya. Terus, nah selanjutnya endometrium itu mengalami involusi. Lalu endometrium degenerasi itu selanjutnya sejumlah pembuluh darah yang kecil itu akan mengalami ruptur. Nah, dia yang seperti saya bilang tadi itu mengalami peluruhan. Nah, disertai hemoragi atau perdarahan. Endometrium luruh disertai darah dan sekresi dari kelenjar. Nah, lalu keluar menuju rongga uterus melewati serviks dan keluar
vagina, disertai ovum kecil yang tidak dibuahin. Nah, kira-kira berlangsung sekitar hari pertama sampai kelima disebut itu fase menstruasi. Nah, fase proliferasi itu merupakan periode pertumbuhan cepat yang berlangsung sejak sekitar hari kelima hingga ovulasi. Misalnya hari ke-10 siklus 24 hari, hari ke-14 siklus 28 hari, atau hari ke-18 siklus 32 hari. Nah, di permukaan endometrium itu sendiri secara lengkap dia kembali normal. Nah, sekitar 4 hari atau menjelang perdarahan berhenti. Nah, sejak saat ini terjadi penebalan 8 sampai 10 kali lipat yang berakhir saat ovulasi. Nah, fase proliferasi ini bergantung kepada stimulasi estrogen yang berasal dari folikel ovarium atau biasa disebut graf. Nah, selanjutnya itu tadi yang ketiga ada fase sekresi. Nah, fase sekresi itu berlangsung sejak hari ovulasi sampai sekitar 3 hari sebelum periode menstruasi berikutnya. Setelah ovulasi, diproduksi lebih banyak progesteron. Sekarang terlihat endometrium yang endometosa, vaskuler, dan fungsional. Pada akhir fase sekresi ini, endometrium secroterius yang matang dengan sempurna mencapai ketebalan seperti bulu jeruk yang tebal dan halus. Endometrium ini menjadi kaya dengan darah dan sekresi kelenjar, tempat yang sesuai untuk melindungi dan memberi. Dan terima kasih. Semoga videonya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.